Apa kabar adik-adik semuanya? Ya, pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah online nih di GKJ Ngata. Masih semangat kan? Tentunya masih dong. Harus semangat. Secara online ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ibadah online pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tunduk kepala, mata terpejam, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kiranya Tuhan turut serta hadir dalam setiap kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Langsung Mbak Rinda, kita mau ngapain hari ini? Kita mau senang-senang. Pastinya kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Harus dong. Untuk lebih semangat lagi, kita undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Bangkit, kita mau bangkit. Gerakkan tangan dan tubuh kita untuk memuji nama Tuhan dengan pujian lagu Aku diberkati. Ya, berikan gerakan yang terbaik untuk Tuhan ya. Senyum semuanya. Siapkan gerakannya untuk Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu bangun hari siang berganti malam, aku diberkati. Siap-siap. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita semua-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita semua-sama, kita semua melayani Tuhan. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita semua-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Nah, tadi kita sudah menggerakkan tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Masih semangat saat ini? Masih. Nah, tentunya harus masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan memujikan satu buah lagu, yaitu Terima Kasih Tuhan. Itu ya, kita siapkan kita telinga, mata, hati kita untuk mempersiapkan firman kita. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, adik-adik silahkan siapkan Alkitab adik-adik ya. Siapkan Alkitab, jangan HP, jangan mainan, jangan apa, oke? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kepada pembawa firman, kami persilahkan. Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Di awal Mbak Nasya dan Mbak Rinda sudah mengajak anak-anak bersuka cita. Pesan terakhir yang disampaikan Mbak Nasya tadi, anak-anak harus menyiapkan Alkitab. Ya, baik, Pak Yusuf akan mengajak anak-anak untuk membuka Mazmur. Ya, Mazmur itu bukan Injil ya, jadi Mazmur itu ada di Perjanjian Lama. Mazmur pasal yang ke-86. Wow, kitab Mazmur ini pasalnya paling banyak. Ya, kita akan buka Mazmur 86. Kalau anak-anak nggak bisa buka kitab Mazmur, minta tolong pada mama atau papa ya. Oke, Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Silahkan anak-anak melihat teks itu. Pak Yusuf akan membacakannya. Ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Anak-anak yang terkasih, Pak Yusuf akan memulai cerita. Ada temanmu yang rajin, tetapi ada temanmu yang kurang rajin. Ingat, rajin dan kurang rajin. Ada di antara kalian milih yang mana ya? Yang rajin atau yang kurang rajin? Mari kita lihat, mari kita dengar cerita ini. Pak Yusuf nggak nyiapkan animasi. Pak Yusuf berharap anak-anak mendengar. Ada Yohan dan ada Budi di sana. Ya, ada Yohan dan ada Budi.
Yohan dan Budi ini, ya, Yohan dan Budi ini setiap kali diperintah oleh mamanya, dia enggak pernah dengar. Pagi hari ketika harus belajar daring, belajar dari rumah, Yohan dan Budi ini terlambat bangunnya. Enggak mau bantu ibu, enggak mau bantu mama. Setelah makan pagi, Yohan dan Budi ini main di dekat lapangan tenis di sana. Waktunya pulang, enggak pulang. Sampai mama mencari Yohan dan Budi. Sampai di rumah, Yohan dan Budi ternyata tidak segera cuci tangan dan cuci kaki. Ia langsung berada di depan televisi. Waktunya makan siang, Yohan dan Budi pun tidak menghiraukan apa yang juga sudah diperintahkan oleh mamanya. Singkat cerita, Yohan dan Budi ini termasuk anak yang kurang rajin. Tapi di sana ada Yehezkiel dan Tati. Ya, rajin sekali dia. Bangun pagi sudah mengerjakan tugasnya. Bermain dibatasi oleh waktu, tetapi Yehezkiel dan Tati ini pun juga tetap mengindahkan apa yang dikatakan oleh mamanya. Waktu makan siang, waktu tidur siang, mereka berdua juga tetap setia, mengindahkan perintah mamanya. Suatu ketika, mamanya Yehezkiel dan mamanya si Yohan itu ketemu. Ngomong-ngomong, gimana tentang Yehezkiel? Oh, Yehezkiel ini rajin. Gimana Yohan? Aduh, aku justru susah. Aku prihatin melihat Yohan. Yohan ini tidak rajin. Yohan ini males-malesan. Rupanya kedua ibu ini kemudian saling bercerita dan ibu Yohan ini sharing juga kepada papanya Yohan. Ketika papanya pulang, Pak, ternyata si Yehezkiel itu rajin loh. Kenapa ya kok Yohan itu kok tidak rajin? Dia merasa prihatin. Sementara ibunya dengan setia memenuhi apa yang menjadi permintaan Yohan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pemazmur ini juga prihatin. Kenapa pemazmur ini prihatin? Karena ternyata keprihatinan pemazmur ini ditulis. Dia melihat orang-orang yang melawan Allah. Dia melihat orang-orang yang tidak rajin. Dia melihat orang-orang yang tidak pernah melihat dan merasakan cinta kasih Tuhan. Sementara pemazmur ini di ayat yang ke-15 mencatat, tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Ketika Allah mencintai, ketika Allah menyayangi, ketika Allah penuh kesabaran dan penuh cinta kasih, seharusnya anak-anak merasakan cinta kasih Tuhan. Loh, gimana ya Pak? Saya juga merasakan cinta kasih Tuhan, tetapi aku belum bisa setia seperti Yehezkiel dan Tati. Aku cenderung seperti Yohan dan Budi. Saat ini karena Tuhan mencintai anak-anak, memperhatikan anak-anak, memberikan kekuatan kepada anak-anak, saatnya anak-anak merasakan cinta kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang setia, maka anak-anak juga harus rajin dan setia. Termasuk ketika anak-anak mengikuti ibadah. Bersyukur anak-anak sudah masuk sekolah mulai hari Senin tanggal 13 yang lalu. Meskipun belum efektif waktu, ruang, dan jamnya, tapi puji Tuhan, saya yakin anak-anak pintar semuanya, semua naik kelas dan ada anak-anak yang mendapatkan sekolah yang baru. Tetap rajin dan mengingat cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang setia, Engkau yang sabar, Engkau yang penuh cinta kasih kepada anak-anak. Saat hari ini Engkau berfirman kepada anak-anak, mengingatkan kepada anak-anak melalui tulisan Mazmur 86 ayat yang ke-15. Anak-anak Tuhan ingatkan tentang kasih setiamu. Biarlah anak-anak juga menjadi penurut-penurut dan pelaku-pelaku firman-Mu. Tetap rajin dan setia mengikuti Tuhan Yesus. Kami serahkan belajar anak-anak di minggu di hari yang akan datang. Penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, dan Tuhan senantiasa memberkati anak-anak. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, tetap setia, tetap rajin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang dengan kakak-kakakmu yang penuh cinta kasih. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.